Kita sering mendengar tentang adanya perselisihan hubungan industrial. Namun, sebenarnya ada berapa jenis perselisihan hubungan industrial itu, dan bagaimana cara menyelesaikannya? Hai semuanya, saya Adrian. Selamat datang di channel saya Sharing Ilmu. Terkait dengan perselisihan hubungan industrial, dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Secara harfiah, ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi. Yang pertama adalah perselisihan hak. Perselisihan hak muncul akibat tidak terpenuhnya hak, serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerjasama. Yang kedua adalah perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat, terutama perihal pembuatan, perubahan syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja atau PKB maupun PP. Misalnya tentang kenaikan gaji, kenaikan uang makan, transportasi, dan yang lain-lain. Yang ketiga adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Biasanya terjadi akibat pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja dari salah satu pihak. Misalnya, perbedaan perhitungan pesangon yang diterima pekerja atau buruh berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan peraturan perusahaan. Dan yang keempat adalah perselisihan antar serikat pekerja. Hal ini banyak terjadi dalam satu perusahaan. Dalam banyak kasus disebabkan karena ketidaksepemahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak. Nah, Mas Bro, bagaimana jika terjadi perselisihan seperti di atas? Dalam hubungan industrial, tidak hanya memandang aspek substansial atau material, namun aspek prosedural formal juga akan diperhatikan. Nah, jadi jika terjadi perselisihan, maka yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perundingan bipartit. Perundingan ini dilakukan antara pengusaha dengan serikat buruh atau serikat pekerja atau dengan pekerjanya. Jika tidak terjadi titik temu, maka prosesnya akan dilakukan menuju proses selanjutnya. Namun, jika terjadi titik temu, maka akan ditutup kasusnya. Yang kedua adalah perundingan tripartit. Perundingan ini dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha di mana melibatkan fasilitator, yaitu pihak ketiga. Biasanya, proses ini dilakukan di disnaker setempat dengan melibatkan mediator, atau prosesnya biasa disebut dengan mediasi. Perundingan tripartit ini sebenarnya ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah mediasi, yang kedua adalah konsiliasi, yang ketiga adalah arbitrase. Namun, yang umum digunakan dalam proses ketenagakerjaan adalah mediasi, sehingga kita nggak akan membahas yang lainnya. Mediator dari disnaker ini nantinya akan mengeluarkan produk hukum sebuah anjuran. Jika salah satu pihak ada yang tidak menyetujui anjuran dari disnaker, maka selanjutnya bisa melaporkan atau membawa kasus ini ke pengadilan hubungan industrial. Yang ketiga adalah pengadilan hubungan industrial. PHI ini adanya di ibu kota provinsi dan berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dinyatakan bahwa PHI memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Oke, itu dulu sharing ilmu kali ini teman-teman semua. Silahkan kasih komentar dan boleh kok kasih masukan tema apa lagi yang akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Izinkan Adrian undur diri. Salam sukses mulia buat kita semua. Bye-bye.